Hai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Gabriela Maria Prategente dengan NIM 25S10199. Aku merupakan mahasiswa psikologi angkatan 25 dari kelas 03 Universitas Sugio Pranoto Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, aku tuh mau membahas suatu hal yang cukup menarik. Kira-kira apa ya? Nah, pada kali ini, aku tuh mau membahas eh, tentang piramida. Piramida apa tuh? Piramida ini atau piramida ini? Oke, jadi teman-teman, sebelum kita masuk di pembahasan piramida ini, aku tuh pengen ngasih tahu teman-teman suatu hal. Ternyata manusia itu punya suatu kebutuhan biologis. Salah. Ternyata manusia itu punya suatu kebutuhan psikologis untuk mempercayai bahwa dunia itu adil. Namanya adalah believe in a just world. Nah, anak psikologi tuh kayaknya udah gak asing lagi nih sama kalimat ini. Nah, believe in just world ini dikemukakan oleh Melvin Lerner. Nah, maksud dari kalimatnya dia itu tuh apa sih sebenarnya? Nah, teman-teman, maksud dari kalimatnya Melvin Lerner ini, itu ternyata kita itu pengen percaya bahwa orang yang melakukan kebaikan, ya ia pasti akan memperoleh kebaikan juga. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya orang yang berbuat jahat, itu pasti dia akan mendapatkan konsekuensinya kan. Siapa sih yang gak mau gitu? Nah, tetapi pada kenyataannya sekarang, hal itu tuh udah kayak impossible banget, itu mustahil. Karena teman-teman tuh kayaknya udah gak asing lagi kan sama fenomena orang yang dihukum berat cuman karena dia mencuri makanan, sementara beberapa pejabat yang korupsi miliaran malah hukumannya ringan. Seperti ini. Nah, ini tuh yang disebut dengan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, teman-teman pasti bingung kan, maksudnya itu apa sih? Oke, maka dari itu kita akan membahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi nih bersama aku. Jadi sebelum kita masuk di pembahasan piramida terbalik itu, nah, kita akan membahas konsep dasar penegakan hukum terlebih dahulu, biar teman-teman itu udah gak asing lagi nih sebentar sama pembahasan selanjutnya. Jadi teman-teman, Indonesia itu kan negara hukum. Nah, hukum itu dibuat bukan untuk menakut-nakuti kita. Oke, jadi mungkin ada yang berpikir kayak, hukum ini tuh nggak penting gitu, itu tuh pasti cuma mau nakut-nakutin kita. Nah, ternyata enggak ya teman-teman. Nah, hukum itu dibuat biar kita itu tidak saling merugikan satu sama lain. Nah, ini tuh merupakan prinsip ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oke? Nah, hukum itu tuh ternyata beneran jalan. Jadi, ada 3 unsur penting, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tahu nggak keadilan itu apa? Jadi, adil itu tuh buat semua orang ya. Jadi, adil itu bukan cuma buat mereka yang kaum di atas. Oke, sementara yang kedua adalah kemanfaatan. Nah, kemanfaatan ini itu tuh maksudnya kayak sebenarnya hukum ini tuh manfaat dan berguna nggak sih sebenarnya buat semua orang? Nah, dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Nah, maksudnya di sini itu tuh kayak orang tahu jelas konsekuensi perbuatannya. Oke, sampai sini paham kan? Nah, masalahnya begitu salah satu dari unsur ini tuh pincang atau nggak balance, apalagi di yang pertama itu keadilan. Nah, di situ akan memunculkan suatu fenomena yang sering kita dengar dengan ketimpangan hukum. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan kita lanjutkan setelah ini. Oke teman-teman, nah kembali lagi nih, semoga nggak bosan ya lihat muka aku. Jadi di video ini atau di bagian ini kita tuh akan membahas lanjutan dari
yang pertama tadi, yang tentang fenomena tajam ke bawah tumpul ke atas itu loh. Nah, teman-teman, coba teman-teman tuh perhatiin di sekitar kita. Sebenarnya ada nggak sih pola yang paling kelihatan atau pola yang mencolok? Nah, pasti teman-teman udah pada mikir, pola apa ya maksudnya? Pola zigzag kah? Atau pola HP? Nah, bukan teman-teman. Nah, pola yang dimaksudkan di sini itu tuh kayak mungkin teman-teman pernah melihat atau merasakan sendiri kalau rakyat kecil yang kena masalah hukum itu pasti prosesnya cepet banget, teman-teman. Bahkan hukumannya itu bakal jauh lebih berat. Tetapi giliran ada kasus yang melibatkan pejabat atau orang yang berpengaruh, itu malah prosesnya itu bisa molor bertahun-tahun atau malah berujung vonis ringan, kayak gak setimpal gitu loh, kayak gak balance. Nah, ini tuh kayak bukan soal nasib baik dan buruk, tetapi soal relasi kekuasaan dan money yang masih bisa mempengaruhi jalannya hukum di negara kita. Padahal kan harusnya tidak ada perbedaan ya antara masyarakat biasa dan pejabat. Nah, fenomena ini yang membuat kita semua, termasuk aku juga sering mikir kayak gini, kayak aku tuh jadi semakin apatis, dan mungkin teman-teman sekalian juga merasakan hal yang sama ya, kayak kita tuh kayak udah nggak bisa percaya lagi sama sistem hukum di negara kita. Ya karena itu. Oke teman-teman semuanya, nah kita udah berada di ujung video nih, udah nggak terasa ya teman kita udah membahas sejauh ini gitu. Jadi mungkin singkat saja ya penutup kita pada hari ini, itu tuh kayak penegakan hukum yang adil itu tuh sebenarnya bukan cuman tugas polisi, jaksa, ataupun hakim, tetapi melainkan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jadi menegakkan hukum itu nggak lihat kondisi, kayak nggak mandang bulu gitu loh, kayak dia kan masih SMP, dia kan masih SD, dia itu belum boleh menegakkan hukum. Sebenarnya enggak teman-teman. Jadi penegakan hukum itu tuh bisa dilakukan oleh semua orang, oke? Jadi mungkin dari aku mau mengajak teman-teman semua itu untuk mengambil langkah kecil terlebih dahulu. Kita harus menjaga supaya hukum di Indonesia ini tuh tegak buat semua orang dan tidak cuman tajam ke bawah doang seperti pembahasan sebelum tadi ya. Mungkin itu aja ya dari aku. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau misalnya teman-teman udah pada nonton video ini, teman-teman harus share video ini biar kita ya semua yang menonton video ini tuh jadi paham hukum di Indonesia. Dan mohon maaf juga ya kalau misalnya percakapanku di video ini tuh agak belepotan ya. Mungkin sekian dari aku, terima kasih.